Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah semua orang yang mengikuti kebaktian ini. Dan Engkau kiranya memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan, berikan kata-kata, berikan pengurapan, dan kekuatan baik pada otak maupun pada suara yang seringkali terganggu. Dan juga biarlah Engkau bimbing sedemikian rupa sehingga seluruh cerita dilakukan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Engkau bungkus dan lengkapi dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, supaya jangan semuanya menjadi kacau, tetapi betul-betul diberitakan dengan baik dan benar. Dan biarlah semua kami yang mendengar juga bisa mendengar dengan sebaik-baiknya. Berikan keterbukaan dalam hati kami, berikan konsentrasi dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah itu Tuhan berikan kami ketundukan. Biar semua kami tunduk pada kebenaran firman, dan semua kami jadi pelaku dan penangkap firman, dan biarlah olehnya Tuhan lebih dipermuliakan. Setan pasti bekerja dalam setiap acara firman. Karena itu kuatkan semua kami supaya apapun yang mereka lakukan, firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah session yang ke-8 ya. Dari eksposisi Yohanes 2, 1 sampai dengan 11. Dan hari ini saya akan membahas secara khusus, sekalipun bukan itu saja yang dibahas ya. Tapi secara khususnya yang sebetulnya saya tekankan memang ini ada pada bagian awal ya. Yesus memberikan banyak anggur kepada orang-orang yang sudah mabuk. Kelihatannya begitu, tetapi ini kan jadi aneh ya. Mari kita baca teks ini baru membahasnya ya. Kita baca ulang dari mulai ayat 1 ya, Yohanes pasal 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, perhatikan sekarang ayat 9 ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelan-pelan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pertama-tama kita sudah masuk dalam poin yang ke-10 ya. Apakah cerita ini cerita sejarah ya. Apakah cerita ini berarti orang Kristen boleh mabuk? Kita melihat ayat 10 sekali lagi ya. Dan berkata kepadanya, jadi pemain pesta berkata kepada mempelai laki-laki ya. Setelah dia mengecap anggur yang diciptakan karena Yesus ubah air menjadi anggur itu ya. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, bahwa Yesus mengubah air menjadi anggur memang menunjukkan bahwa
orang Kristen boleh minum anggur. Dan apalagi perjamuan kudus misalnya itu juga menggunakan anggur. Dan tempo hari sudah saya jelaskan tidak ada grape juice itu omong kosong. Ya, jadi mereka memang menggunakan anggur yang sebetulnya bisa memabukkan sekalipun dalam tradisi mereka mengencerkan dengan air, tetapi tetap anggur ya anggur. Kalau diminum dalam jumlah yang banyak, maka itu tetap bisa memabukkan. Jadi kalau Yesus mengubah air menjadi anggur, memang menunjukkan bahwa orang Kristen boleh minum anggur. Tetapi sudah jelas tidak boleh mabuk. Saudara, ada banyak, pertama poin ayat. Ada banyak ayat dalam Alkitab yang jelas-jelas melarang kita untuk mabuk atau bahkan menjadi penggemar atau hamba anggur. Ya biasanya orang yang minum sampai mabuk itu kan tidak mesti penggemar ya. Bisa saja dia kebablasan minum, dia tidak tahu kemampuannya sendiri, dia ditawari, dia minum kebanyakan, lalu dia mabuk, tapi dia sebetulnya bukan penggemar. Tapi kalau yang memang penggemar atau hamba anggur, itu sudah pasti mabuk terus-terusan, bisa-bisa tiap hari dan sebagainya. Soalnya mari kita melihat ayat-ayat baik secara implisit maupun secara eksplisit yang melarang kita untuk mabuk atau bahkan menjadi penggemar atau hamba anggur. Pertama kita melihat dari seorang yang namanya Nuh. Nuh ini dikatakan orang yang saleh di dalam Kejadian pasal 6 ya. Sangat saleh sebetulnya. Tapi saudara, kita melihat setelah ini terjadi setelah banjirnya selesai dan sebagainya ya. Kejadian 9 ayat 20-27, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan telanjang dalam kemahnya. Saya tidak ngerti dari mana dia menemukan cara untuk memfermentasi grape juice itu sehingga menjadi anggur. Tapi pokoknya itu yang terjadi. Dia minum anggur dan mabuklah dia dan telanjang dalam kemahnya. Maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya pada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sam dan Yafet mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia terkutuklah Kanaan dan sebagainya. Jadi saudara, di sini Nuh ini minum anggur, mabuk, lalu telanjang. Sesuatu yang pasti tidak akan dia lakukan kalau dia itu dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk. Jadi kita melihat dari sini suatu cerita yang terjadi sungguh-sungguh bahwa minum anggur bisa membuat orang mabuk, dan pada saat mabuk orang itu melakukan hal-hal yang dalam keadaan sadar tidak dilakukan, dan hal-hal itu hal-hal yang buruk dan memalukan. Jadi ini sudah secara implisit sebetulnya melarang orang untuk mabuk. Tidak masalah minum anggur, tetapi harus dilakukan secara moderat dan tidak kebanyakan apalagi sampai mabuk. Cerita yang lebih parah lagi terjadi dalam Kejadian 19 ayat 31-38. Setelah dan kedua anak perempuannya lolos dari kehancuran Sodom dan Gomora, istrinya mati karena berubah menjadi tiang garang karena dia menoleh ke belakang. Sekarang tersisa cuma Lot dan kedua anak perempuannya. Maka apa yang dilakukan di sini memang pengaruh dari kota Sodom dan Gomora ya, mereka moralnya jadi sangat bejat. Karena itu saudara jangan ikut-ikutan mereka sembarangan tinggal di tempat yang kita tahu moralnya bejat hanya karena tempat itu bisa menghasilkan uang banyak. Nah ini Lot memilih tempat itu sebetulnya kan wah subur, pasti dia ternaknya bakal berkembang banyak menjadi kaya. Hanya itu yang dipikirkan tanpa memikirkan moral tempat itu dan bagaimana moral itu berpengaruh kepada mereka. Mari kita lihat ayat 31 dan 38. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuk yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya, perhatikan ini ya, ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Jadi dalam keadaan mabuk dia bersetubuh dengan anaknya tanpa menyadari apa yang dia lakukan.
Sekarang kita lihat ayat 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lot dari ayah mereka, yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Saudara, Lot dalam keadaan sadar tidak akan mungkin dia mau melakukan hubungan seks dengan kedua anaknya sendiri. Tapi dia dimabukkan di sini, bukan salah dia kalau dia mabuk. Ya, tapi mestinya dia menyadari waktu minum ya, ada salahnya pasti ada. Tapi tidak tahu kedua anak ini memang membujuk dia bagaimana untuk minum lagi sampai mabuk. Pokoknya itu yang terjadi. Dia minum bukan minum secara moderat, tapi minum kebanyakan, mabuk, dan dalam pengaruh alkohol, dalam keadaan mabuk, dia tidak sadar apa yang dia lakukan, dia melakukan hubungan seks dan sebagainya, dan kedua anaknya, sampai menurunkan kedua bangsa ini, Moab dan Amon. Jadi jelas secara implisit, ini laki-laki melarang orang untuk mabuk. Mari kita lihat ayat yang lain, 1 Samuel 1, 12-14. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Memang Hana di sini tidak mabuk ya, tapi Eli menyangka dia mabuk. Ya. Dan karena itu Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran. Saudara, ini bukan caranya orang dulu berdoa ya. Biasanya tidak semacam demikian. Bicara biasanya. Ya, karena itu Elinya menduga yang tidak-tidak. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Memang dia salah sangka. Tapi dari kata-kata ini jelas, Eli sebagai orang yang benar, sebagai seorang imam besar, dia menegur perempuan ini karena dia anggap mabuk. Berarti mabuk itu dianggap salah pada saat itu. Ya, cuma dia salah duga begitu saja ya. Tapi tetap teks ini bisa digunakan untuk menentang mabuk. Lalu teks-teks yang lainnya akan lebih eksplisit, saudara ya. Kita melihat Amsal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Mabuk kan bisa sempoyongan, tidak karu-karuan, bahkan bisa ambruk, muntah-muntah, dan segala macam hal yang lain. Anggur itu pencemooh, minuman keras itu peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ini secara eksplisit jelas melarang mabuk dan mencela orang yang mabuk karena anggur atau karena minuman keras lain apapun. Sekarang kita lihat Amsal 23, 20 dan 21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Sebetulnya yang ditekankan di sini nih keborosan orang itu sebetulnya ya. Minum anggur melahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Jadi orang yang habis-habiskan uangnya dalam urusan makanan maupun minuman. Tapi tetap saudara, kumpul dengan orang yang ini cuma berada ya. Engkau ada di antara peminum anggur. Itu dilarang. Jadi kalau kita kumpul terus dengan orang yang suka minum anggur, ayo tak minum, dan sebagainya. Akhirnya kita mulai minum sedikit, akhirnya 2 dikit, akhirnya banyak dikit. Sama saja kumpul dengan perokok. Saya tidak mau kumpul dengan perokok. Jadi kalau ada orang kumpul dengan saya, dia ngerokok, tak tinggal pergi. Saya tidak mau. Tidak senang saya sama orang merokok. Jadi kalau mau kumpul dengan saya, tak peduli kamu perokok, jangan merokok pada waktu ada saya. Jadi kalau ada saya, ya saya pergi. Nah, saudara, ini peminum anggur juga seperti itu. Kumpul peminum anggur, kumpul orang yang main narkoba dan sebagainya. Kumpulan kita bisa merusak kita. Saudara, adalah 2 hal yang berbeda ya. Kalau kita tidak mau kumpul dengan orang berdosa karena munafik, karena sikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kita punya sikap holier than thou attitude itu ya. Sikap lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Lalu, gak mau kumpul. Nanti dosanya menclok.
itu beda, itu buruk, itu dikecam. Tapi saudara, kalau di sini menjaga kumpulan kita supaya tidak ketularan dalam dosa dan kebiasaan buruk mereka, itu jelas adalah sesuatu yang bagus. Jadi saudara, di sini kita melihat juga secara eksplisit mabuk itu buruk dan kita bahkan dilarang untuk kumpul dengan orang-orang yang suka mabuk dan sebagainya. Sekarang Amsal 23 ayat 29 ayat 35. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi, jadi tadi positifnya kelihatan bagus ya. Tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Saya tidak pernah mabuk, betul-betul mabuk tidak pernah. Dan saya bukan peminum. Dan saya tidak pernah ngerti apakah memang kalau mabuk itu bisa terjadi ini secara hurufiah atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya, karena engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tapi tidak kurasa. Lalu kata-kata terakhirnya ini yang betul-betul cilaka ya. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Menunjukkan betul-betul kecanduan yang parah. Belum selesai efek dari anggur yang dia minum, dia sudah memikirkan kapan aku sadar, aku akan cari anggur lagi. Ya, jadi ini lagi-lagi sesuatu yang sangat membahayakan. Dan kata-kata jangan melihat kepada anggur dan sebagainya di sini jelas ditujukan kepada orang untuk melarang orang untuk mabuk. Minum tidak masalah, karena tidak akan terlihat, mata melihat hal yang aneh, hati mengucapkan kata-kata yang kacau, itu tidak terjadi. Tapi pada waktu hal ini terjadi, ini jelas yang dilarang di sini adalah mabuknya dan bukan minum anggurnya. Dan yang di sini, yang dikecam jelas adalah sikap kecanduan itu. Kecanduan terhadap apapun ya. Apakah itu rokok, apakah itu alkohol, apakah itu narkoba dan sebagainya. Ini jelas adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk. Karena saudara, Yesaya 5 ayat 11. Celakalah, ini kecam ya. Mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan oleh anggur. Saudara, orang yang biasanya minum anggur itu pada malamnya. Yang pagi-pagi sudah minum anggur ini betul-betul orang yang kecanduan secara sangat parah. Kalau enggak, biasanya mabuknya terjadi malam, minum anggurnya malam. Tapi ini orang satu nih bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, duduk sampai malam hari dan sebagainya. Nah, ini sudah kebablasannya. Sekarang kita lihat Yesaya 28 ayat 7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Nah, ini celaka ya. Kalau para tokoh agamanya atau rohaniwannya itu kecanduan anggur, maka betul-betul celaka. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Maka seluruh gereja bisa berantakan. Lucu saudara ya. Ada banyak pendeta yang ngerokok. Kalau saudara punya pendeta yang ngerokok, saudara berani negor dia atau enggak? Kalau saya enggak mau ikut pendeta yang ngerokok. Ini pendeta brengsek ya. Tapi banyak sekali khususnya di kalangan gereja-gereja yang liberal. Dan teman saya dulu pernah bertugas di suatu gereja. Dia masih sekolah teologi, saya kira kalau dia bertugas di satu gereja. Dan dia berkata satu gereja di satu kota di Jawa Tengah. Saya lupa kota mana persisnya. Kebaktian kan pintu ditutup tuh ya. Pada waktu selesai kebaktian pintu dibuka. Yang keluar pertama bukan orang, tapi asap rokok. Dan saudara, di dalam gereja, pada saat kebaktian, orang semua pada ngerokok. Kalau saya diundang kebaktian, lalu terjadi hal seperti itu, tetap tinggal pulang sama saya. Saya tidak peduli khotbahnya ada atau tidak ada, saya tidak ngurus.
sampai ada saya mau kebaktian di sana, baik saya sekedar kebaktian ataupun ada khotbah atau hal lain apapun, lalu orang rokok dan itu dibiarkan, tak tinggal pulang sama saya. Ini gereja seperti ini tidak layak sama sekali disebut sebagai gereja. Ini seluruhnya adalah kumpulan orang biadab. Baik yang tidak ngerokok, kenapa mau di sana? Rokok itu merusak mereka. Nah, saudara, kalau di sini dalam ayat ini, tokoh-tokohnya pun pimpinan-pimpinan rohaniwannya juga ikut mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini pasti gereja yang kacau, tidak karu-karuan. Sekarang kita masuk dalam Yesaya 56 ayat 12. Datanglah kata mereka, aku akan mengambil anggur, baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Ini laki-laki saudara, banyak-banyak itu jelas mengarah pada mabuk. Dan besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi, itu pasti kecanduan. Hosea 4 ayat 11, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Memang ya, mabuk itu jelas tidak bisa mikir. Dan bisa sekali melakukan hal-hal yang nanti disesali, tapi tidak ada gunanya saat terlanjur. Lukas 12 ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Sebenarnya hamba yang tidak berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Memang ini cuma perumpamaan. Tapi apa yang dilakukan di sini ini semua negatif ya. Pertama dia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ini sudah negatif sebetulnya. Lalu mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Lalu makan, minum, dan mabuk, semuanya negatif. Maka sebetulnya ayat ini jelas menentang mabuk. Kalau kita masuk 2:13, ini pada waktu hari Pentakosta dan mereka bicara bahasa roh. Orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bahwa ini dijadikan suatu ejekan. Jelas bahwa keadaan mabuk oleh anggur itu dinilai secara negatif. Kalau enggak, ini enggak akan dipakai sebagai ejekan. Dan sekarang Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu bagian yang saya warna hijau ini terjemahannya saya tidak ngerti dari mana kok bisa seperti ini. Dalam King James terjemahannya, wherein is excess. Dalam apa yang berlebihan. Arti karena itu adalah pemuasan yang berlebihan. NIV yang membimbing pada pemuasan yang berlebihan. NIV karena itu adalah pemuasan yang berlebihan atau tidak ada penguasaan diri. Jadi saudara, jangan mabuk oleh anggur ini dihubungkan dengan minum yang berlebihan atau tidak adanya penguasaan diri dalam minum. Lalu dikontraskan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi saudara, orang minum anggur sampai mabuk itu dikontraskan dengan orang yang penuh dengan roh. Jelas yang penuh dengan roh itu sesuatu yang sangat bagus dalam kekristenan. Dan karena itu, mabuk oleh anggur dikontraskan, itu ada yang sangat negatif. Kalau mabuk oleh anggur, maka dia justru tidak punya penguasaan diri. Tapi orang yang penuh dengan roh, dia justru punya penguasaan diri. Karena hal yang ke-9 dari buah Roh Kudus itu penguasaan diri. Jadi saudara di sini kontraskan dua hal ini, jelas mencela kemabukan oleh anggur atau penguasaan yang berlebihan, minum yang berlebihan tanpa penguasaan diri dan sebagainya. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 6-8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Sadar ini sober ya. Berbaju silahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi di sini jelas mereka tidur dan mabuk dan sebagainya ini dikecam. Tidur itu karena tidurnya tidak berjaga-jaga itu yang dimaksudkan. Tetapi kita, baiklah kita sadar. Jadi di sini ditentangkan dengan orang yang mabuk dan sebagainya. Dan jelas ini mengkritik sikap mabuk dan macam hal yang lain. 1 Timotius 3 ayat 8. Ini syarat-syarat diaken, salah satunya adalah jangan penggemar anggur. Jadi kalau penggemar itu sudah betul-betul sangat enjoy dengan anggur itu, dan itu memang sangat gampang terjadi khususnya di negara-negara yang ada musim dinginnya ya.
Karena anggur itu menghangatkan tubuh, pada waktu kedinginan mereka minum anggur, dan itu membuat panas, lalu akhirnya setiap kedinginan minum anggur, lama-lama jadi penggemar anggur, lama-lama enggak kedinginan pun minum anggur. Jadi mengapa negara-negara seperti Amerika, Eropa lebih banyak orang yang penggemar anggur dibandingkan di Indonesia? Saya kira musimnya itu pasti pegang peranan ya, adanya musim dingin itu yang pegang peranan. Itu dua, tiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Ini yang sudah betul-betul kecanduan, disebutkan hamba anggur. Seperti yang tadi ya. Kapan kita siuman akan cari lagi dan sebagainya. Lukas 21:34, jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara yang terjerat oleh anggur atau narkoba, nah pikirkan bahwa itu bisa membuat sesuatu bencana. Hari Tuhan itu bisa tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kan saudara, satu ayat yang terakhir, saudara. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bisa mengatakan amin terhadap ayat ini? Khususnya bagian akhir, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Saya diperhamba oleh rokok, diperhamba oleh narkoba, diperhamba oleh minuman keras. Kita tidak bisa mengatakan amin terhadap ayat ini. Saudara, anggur atau minuman keras memang jelas bisa memperhamba atau membuat kita kecanduan. Saya melihat link ini, saudara ya, tentang kecanduan alkohol. Ternyata itu luar biasa, saudara ya. Dan itu sangat-sangat sukar untuk dilepaskan. Sampai butuh counseling dan ya butuh terapi gitu ya, profesional, semacam kalau orang kecanduan narkoba. Jadi tidak lebih mudah dilepaskan dibandingkan dengan narkoba. Kecanduan alkohol itu pada waktu saudara mau membuang itu, muncul segala perasaan yang tidak karu-karuan, sama seperti kalau orang kecanduan narkoba, narkobanya dihentikan, atau kalau orang kecanduan rokok, rokoknya dihentikan, muncul segala perasaan gelisah, depresi, dan macam-macam hal yang lain. Jadi saudara, link ini membuat tulisan tentang kecanduan alkohol. Mengapa kok bisa kecanduan alkohol? Dan betapa sukar melepaskan diri dari kecanduan alkohol dan sebagainya. Sebetulnya saudara, kalau orang dari pertama-tamanya itu minum wine, bagi saya itu masuk akal, dia lalu akhirnya kecanduan. Karena wine itu rasanya enak. Ya tergantung wine-nya memang ya. Tapi saya pernah meminum wine yang betul-betul rasanya enak. Tapi yang saya tidak ngerti itu adalah orang kecanduan rokok dan orang kecanduan bir. Karena dua-duanya itu pada waktu pertama dicoba, itu tidak enak. Saya pernah mencoba rokok, saya pernah minum bir, tapi biasanya saya minum bir itu tidak pernah bir langsung, karena saya tahu pahit tengah mati, saya campur cuma 20% dengan 80% pahit. Campur, baru minum. Kalau bir, enaknya apa? Saya tidak suka sama sekali. Rokok begitu juga, pertama sedot, enaknya gimana? Lalu kenapa kalau tidak enak kalau diteruskan? Itu yang saya tidak ngerti. Kalau wine itu rasa enak, diteruskan, itu masuk akal. Rokok itu tidak enak, pertama pasti rasa pahit. Bir juga rasa pahit. Kenapa kok mau? Tapi saya aneh. Hanya karena kumpulan mendesak. Teman-teman mendesak, kamu kayak banci atau apa lah seperti itu mungkin. Lalu akhirnya, wah mau menunjukkan diri yang maco, rokoknya tetap dicoba terus, lama-lama baru terasa enak dan lama-lama kecanduan. Saudara, jadi kalau saudara bisa bahasa Inggris, baca link ini, Anda bisa melihat bahayanya kecanduan alkohol, bagaimana kok bisa kecanduan, dan bagaimana melepaskan itu, betapa sukarnya itu melepaskan, silakan baca sendiri.
Sekarang saudara, kita masuk poin B. Kita akan melihat tadi, mabuk, kecanduan alkohol, itu buruk. Nah sekarang pertanyaan saudara, ini hal yang pasti banyak diserang orang ya. Orang agama lain, orang yang anti Kristen dan sebagainya. Mengapa lalu Yesus mengubah air menjadi anggur? Bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam suatu pesta di mana orang-orangnya sudah mabuk atau puas minum. Mujizat yang Yesus lakukan sama sekali tidak berarti bahwa dia mendukung minum anggur yang berlebihan. Sehingga menyebabkan mabuk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ini harus dijelaskan. Dan ingat ya, sekarang ini hal yang penting karena ini pasti bisa diserang orang. Dan saya akan nanti menunjukkan bahwa memang ada serangan-serangan atau dari orang Kristen yang kurang mengerti atau dari orang yang beragama lain, saya tidak tahu. Nanti saya akan tunjukkan ada web atau link yang seperti itu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, ada orang-orang yang berusaha membela Yesus dan otomatis membela Alkitab. Dengan melemahkan arti kata mabuk dalam ayat 10. Ayat 10 ini pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki ya. Berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum. Apa yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Kelihatannya LA ini kenapa dia menerjemahkan puas minum? Kenapa tidak menerjemahkan mabuk? Dia rupa-rupanya takut menerjemahkan mabuk. Dan lalu melunakkan. Ini dugaannya. Melunakkannya menjadi puas minum. Dan penafsir juga ada yang melunakkan kata-kata itu. Albert Barnes misalnya mengatakan demikian. Selanjutnya, kata yang diterjemahkan telah minum secara cukup. Ya, puas minum kalau dalam terjemahan kita ini ya. Tidak bisa ditunjukkan untuk berarti kemabukan. Tetapi itu bisa berarti pada waktu mereka telah minum sebanyak yang mereka nilai tepat atau yang mereka inginkan. Katanya dia tidak bisa ditunjukkan untuk berarti kemabukan. Ini jelas-jelas suatu omong kosong ya. Kata-kata yang salah saya berikan warna hijau. Dan dia katakan itu bisa berarti pada waktu mereka telah minum sebanyak yang mereka nilai tepat. Saya kok ingin tahu dia terjemahkan itu dari mana? Apa yang mereka inginkan? Jelas sekali Barnes ini juga melunakkan arti kata-kata itu. Dan saya tidak setuju dengan dia. Mari kita lihat komentar dari Aaron Clark. Tapi tidakkah Tuhan kita dengan mujizat ini menyuplai pada kebiasaan atau praktek yang jahat dengan memproduksi satu jumlah yang banyak atau berlebihan dari minuman beralkohol yang memabukkan? Dia mengatakan tidak. Tapi alasannya ini ya. Karena alasan-alasan yang berikut ini. Pertama, kumpulan orang itu adalah suatu kumpulan pilihan atau yang diseleksi, di mana tidak ada minuman berlebihan yang bisa diizinkan. Sekalipun tidak ada tertulis dalam teksnya ya, bahwa kumpulan itu kumpulan yang diseleksi. Tapi bahwa Maria dan Yesus itu hadir dan Maria itu adalah orang yang saleh dan sebagainya. Saya tidak percaya dia suci, tapi saya percaya dia orang beriman dan orang yang saleh. Maka ada kemungkinan kumpulan itu adalah kumpulan yang ya lumayan saleh. Tapi itu jelas belum tentu dan tidak bisa dipastikan. Sekarang kalau katakanlah kemantannya itu familinya Maria, berarti mereka orang beriman atau saleh juga. Yang diundang kan belum tentu orang saleh. Masa dia undang hanya orang yang saleh? Itu belum tentu juga. Jadi ini cuma dugaan yang dijadikan alasan untuk membela. Dan menurut saya sama sekali tidak punya kekuatan. Karena lanjutannya, dan dua, Tuhan kita tidak kelihatan telah memberi atau menyuplai kuantitas yang berlebihan. Tetapi hanya apa yang dibutuhkan. Nah, saudara, mengapa dia mengatakan ini? Saya bisa melihat dalam khotbah-khotbah yang lalu. Jangan lupa bahwa dalam khotbah yang lalu saya sudah jelaskan, Aaron Clark termasuk orang yang menganggap bahwa hanya air yang dicedok oleh pelan-pelan itu yang berubah menjadi anggur. Saya tidak setuju dengan hal itu. Saya percaya tidak ada gunanya 6 tempayan disebutkan volumenya kalau yang dicedok tok yang berubah menjadi anggur. Tapi kata-katanya Adam Clark ini tidak menjelaskan mengapa Yesus mengubah air menjadi anggur untuk kumpulan orang yang mabuk itu.
Sekarang saya lanjutkan ya. Mari kita membandingkan dengan terjemahan-terjemahan Alkitab bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia tadi menerjemahkan puas minum. Ya, sekarang mari kita bandingkan dengan terjemahan-terjemahan bahasa Inggris. King James menerjemahkan when men have well drunk. Terus terang saya tidak ngerti waktu dia menuliskan waktu saya membaca kata-kata ini when men have well drunk. Have well drunk itu artinya apa? Saya cari di kamus, saya dapatkan seperti ini. Pada waktu orang-orang telah minum secara cukup bisa, tapi telah mabuk juga bisa. Well itu sebetulnya kan bentuk adverb ya, dari kata good ya. Sudah minum dengan baik gitu ya. Jadi maksudnya sudah minum cukup banyak sebetulnya. Maka artinya bisa sudah mabuk. Saya pikir saya karena Inggris bukan bahasa ibu saya, maka saya tidak ngerti. Ternyata nanti kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bahasa aslinya bahasa Inggris pun kebingungan harus diterjemahkan bagaimana. Artinya persisnya itu apa. Dan RSV dan NESV menerjemahkan when men have drunk freely. Lagi-lagi pada waktu saya melihat ini terjemahannya apa ya? Saya lalu cari di kamus dan saya tidak bisa memastikan terjemahannya. Saya lalu terjemahkan pada waktu orang-orang telah minum banyak atau telah mabuk. Have drunk freely, free bebas ya. Jadi telah minum dengan bebas. Saya tidak ngerti mula-mula ini apa maunya. Saya pikir lagi-lagi ini batasan bahasa membuat saya tidak ngerti ini karena ini Inggris. Tapi ternyata nanti saya tunjukkan dalam link yang akan saya berikan nanti. Saya ajak saya melihat sama-sama. Ternyata memang ini orang yang bahasa aslinya Inggris pun kebingungan. Ini artinya sebetulnya apa? Have drunk freely. Minum dengan bebas. Artinya minum banyak atau minum setelah mabuk. Sekarang NIV lebih jelas ya. After the guest have had too much to drink. Setelah tamu-tamu telah minum terlalu banyak. Ini pasti kalau sudah terlalu banyak, sudah jelas ini harus diartikan mabuk. Nah, saudara, kalau dilihat dalam Bible Words 8, maka arti mabuk itu memang juga memungkinkan. Dan rasanya arti itulah yang benar. Kita harus cukup fair di dalam menerjemahkan Alkitab. Ya, tidak bisa mau dilunakkan bagaimana untuk membela Yesus atau membela Alkitab. Ya. Kita lihat bahwa kata yang diterjemahkan mabuk dalam bahasa Yunani dari Efesus 5:18 dan 1 Tesalonika 5 ayat 7 berasal dari kata dasar yang sama atau mirip dengan kata yang ada dalam Yohanes 2:10 ini. Yohanes 2:10 ini puas minum, kata dasar bahasa Yunaninya metuo. Efesus 5:18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, kata dasar dalam bahasa Yunani metusko. 1 Tesalonika 5:7, sebab mereka tidur pada waktu malam dan mereka mabuk waktu malam. Dua kali kata mabuk ini dari kata Yunani yang berbeda. Yang merah dari kata Yunani metusko, kata dasarnya. Yang biru metuo. Dua-dua diterjemahkan mabuk, saudara. Lalu kenapa di sini metuo juga? Kenapa diterjemahkan puas minum? Ini memusingkan tidak karu-karuan. Mari kita sekarang perhatikan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 7 di dalam Bible Works 8 ya. Okay, that be drunken, ini mabuk yang pertama, metusko. Mabuk yang kedua, metuo. Ya, kalau lihat sekarang Yohanes 2 tadi ya. Ayat yang ke-10.
metuo. Mengapa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7 diterjemahkan mabuk? Di sini diterjemahkan kuat minum dalam terjemahan kita. Saya akan mengajak saudara untuk melihat saya waktu mencari terjemahan dari RSV ya, terang freely. Saya pakai kamus di dalam Google. Dan kamu tahu ketemu ini namanya website atau apa saya enggak terlalu ngerti saudara ya. What does have drunk freely mean? 6 tahun yang lalu saudara. Sudah terlalu lama mau menjawab ya. Orangnya jelas salah mengerti ya. Apa itu berarti mabuk memangnya? Nah, ini ada dia berikan apalagi ini web atau apa namanya saya tidak ngerti. Methiosin in the Bible means mabuk, mabukan alkohol. Saya perhatikan ya. Katanya bisa diartikan begini, macam-macam arti dan pakainya. Saya dipertanyakan, apakah have drunk freely itu memang artinya mabuk atau bukan? Berarti orang yang bahasa Inggris pun nggak tahu sebetulnya artinya persisnya ini apa maunya. Saya akan tunjukkan hanya hal-hal tertentu saudara ya. Ini orang ini rasanya kayak mau membela. Have drunk freely does not seem to mean having been drunken. Ya, jadi dia lalu mempertanyakan. Satu motif di belakang pertanyaan ini adalah untuk memeriksa. Apakah Alkitab telah diterjemahkan dengan benar atau tidak? Faithful itu bisa dengan setia, tapi di sini jelas artinya bukan itu. Dengan benar sesuai dengan bahasa aslinya atau tidak, itu yang ditanyakan. Perhatikan ya, user 4234 ini menanyakan ini tanggal 29 Agustus tahun 2015. Mau dijawab sudah 6 tahun lewat, apa orangnya masih ada atau enggak, saya enggak tahu. Lalu saudara, Hebrang ini rupanya ada ya orang yang menjelaskan, mungkin saya enggak ngerti gimana susunannya di dalam web ini ya. Hebrang freely berarti seseorang minum tanpa penguasaan diri. Lalu dia memberikan penjelasan yang ya dari penjelasannya bisa lebih mudah mengerti. Jika if I sip itu minum sedikit-sedikit ya, cuma dari pinggirannya gelas cuma dimiringkan bukan digelap begini ya, tapi gitu ya disedot sedikit ya. Maka saya itu menguasai diri dan minumnya itu sedikit-sedikit. Tapi kalau dibelakang begini, minum banyak, itu disebut I am drinking freely. Nah, kalau sudah minum banyak seperti itu ya, melakukan ini dengan alkohol, ya pastinya hampir pasti ya membuat aku tuh mabuk. Nah, tapi dia tetap mempersoalkan konteksnya dan sebagainya. Ini kata kerja. Hanya repotnya dengan kata drum. Ya, itu bisa berarti mabuk. Tapi itu juga bisa merupakan participle dari kata drink. Nah, dia mengatakan itu kata kerja dan sebagainya sehingga bukan menunjukkan mabuk, macam-macam hal yang lain. Saya bisa baca sendiri. User 4324 ini lagi ya. I see katanya. It seems kelihatannya bahwa penterjemah Alkitab telah secara sengaja menyalah terjemahkan arti dari kata metiosin. Jadi sebetulnya orang ini tidak puas dengan terjemahan itu dan mencurigai memang diterjemahkan secara salah. Sekarang saudara, kita lihat yang satunya ya. Jadi saya menjumpai beberapa kata ini
dan beberapa link atau web berkenaan dengan drunk freely ini, dan ini terang-terangan sebutkan ayatnya ya. Lah, apakah Yohanes 20 itu suatu penterjemahan yang salah dalam ESV dan terjemahan-terjemahan yang lain? Ini tunjukkan bahasa Yunani-nya, dan ini kata Yunani-nya. Dan dia menerjemahkan, saudara, when people have drunk freely. Berarti ESV ini menerjemahkan sama dengan RSV tadi. Nah, ini terjemahan yang salah atau bagaimana? Tapi saudara, dia itu juga memberikan banyak ayat ya. Lukas 12 ayat 45, lalu Efesus 5 ayat 18 yang tadi kita lihat, 1 Tesalonika 5 ayat 7 tadi kita lihat, terjemahnya mabuk. Kenapa di sini kok diterjemahkan berbeda? Ya. Jadi ESV ini kelihatannya tidak konsisten di sini karena mereka menerjemahkan kata Yunani ini sebagai mabuk di semua tempat yang lain, peristiwa yang lain, ayat yang lain. Tidak ada alasan didasarkan pada konteks bahwa itu harus diterjemahkan secara berbeda di dalam Yohanes 2 ayat 10 ini. Nah, tapi saudara, di sini link ini memberikan banyak terjemahan-terjemahan yang lain, saudara. Misalnya dia memberikan NRSV. Ini New RSV. Berarti RSV yang diperbaharui. Tadi RSV menerjemahkan have drunk freely. Tapi New RSV menerjemahkan have become drunk. Menerjemahkan telah mabuk tamu-tamu itu. NIV have had too much to drink. Tadi kita lihat, mereka telah minum terlalu banyak. Nah, NIV menerjemahkan sama dengan RSV, tapi NRSV jelas-jelas telah menerjemahkan mabuk. Nah, yang lain sudah bisa lihat-lihat sendiri dan sebagainya. Saudara, saya memberikan semua ini kembalinya gimana nih? Ya. Untuk menunjukkan kepada saudara-saudara, saya tidak tahu ya. Terus terang saya tidak ngerti apa motivasi dari RSV dan ESV pada waktu mereka menerjemahkan ini. Bahkan King James, nanti saya kelupaan mungkin, tetapi dalam dua link yang tadi saya buka, saya bisa lihat dengan teliti, orang-orang itu bingung. Karena King James itu diterjemahkan pada tahun 1611. Dari agak awal dari abad ke-17. Dan kata-kata bahasa Inggris itu pada saat itu bisa mempunyai arti berbeda dengan sekarang. Dan mereka itu mempertanyakan, apakah pada saat itu arti kata ini bagaimana? Mereka tidak tahu. Tapi yang ini yang dianggap menerjemahkan secara tidak jujur, disalah terjemahkan untuk membela Yesus. Saudara percaya Yesus itu tidak mungkin salah kan? Percaya Alkitab itu tidak mungkin salah, bukan? Bisa salah. Tapi Alkitab aslinya tidak bisa salah. Kalau kita terjemahkan dengan benar, Alkitab tidak bisa salah. Dan Yesus tidak bisa salah. Apakah perlu membela Yesus ataupun Alkitab yang tidak bisa salah? Dan kita bela dengan menerjemahkan secara salah. Untuk memperlunak kata-kata mabuk itu, saya yakin tidak mungkin. Jadi saudara, sekarang saya akan berikan kata-kata dari seorang yang menulis, boleh katakan sebuah kamus ya, Expository Dictionary of New Testament Words, yang membahas dengan, saya cari kata drunk. Jadi ini disusun berdasarkan abjad bahasa Inggrisnya ya. Drunk ini mabuk ya. Dan jelas-jelas artinya mabuk. Dan dia mengatakan, pertama, metu berarti mabuk dengan atau karena. Mabuk dengan atau karena anggur. Mula-mula saya bingung ya, to be drunk with wine. With-nya ini mesti diterjemahkan bagaimana. Mabuk dengan anggur kok aneh. Jadi ya saya kata mabuk dengan atau karena anggur. Mula-mula itu hanya berarti suatu minuman yang menyenangkan. Kata kerjanya digunakan tentang berada dalam keadaan mabuk. Kata kerjanya terang-terangan berada dalam keadaan mabuk.
Dalam Matius 24:49, kisah 2:15, 1 Korintus 11 ayat 21, 1 Tesalonika 5 ayat 7b. Lalu poin keduanya, dia memberikan kata metusko. Tadi kan saya waktu menjelaskan ini saya sudah berikan ya, ada dua kata, metusko dan metuo. Ini dia jelaskan keduanya. Ini poin kedua. Metusko berarti membuat mabuk atau menjadi mabuk. Dalam kurung suatu kata kerja yang menunjukkan permulaan dari atau menandai proses atau keadaan yang dinyatakan dalam nomor 1 menjadi mabuk. Lalu dia berikan ayat-ayatnya Lukas 12:45, Efesus 5:18, dan 1 Tesalonika 5 ayat 7. Orang Kristen harus menerjemahkan dan menafsirkan Alkitab secara jujur. Dan bukannya melemahkan arti kata itu untuk membela Yesus. Saya tidak mau bersikap tidak jujur dalam menafsir Alkitab. Dan kalau memang terjemahan itu diperlemah, saya menentang itu. Kita harus bersikap jujur. Kalau kita tidak bisa jujur terhadap Alkitab kita perlu bohong untuk membela. Berarti Alkitab kita memang salah, saudara. Yesusnya memang salah. Tapi kita perlu bohong untuk membela. Mending ditinggal saja. Kalau Yesus dan Alkitab itu benar, dan iya, Yesus dan Alkitab memang pasti benar, kita pasti tidak perlu membelanya dan membela Alkitab dengan cara yang tidak fair atau tidak jujur. Ini keyakinan saya. Dan memang bagian ini bisa diterjemahkan secara benar, diartikan secara benar, sehingga tidak menyalahkan baik Yesusnya maupun Alkitabnya. Maka perhatikan sekarang poin yang kedua. Kita tidak perlu melemahkan arti dari kata-kata pemimpin pesta itu. Dia memang ngomong mabuk. Tidak perlu kita terjemahkan hedrang freely atau puas minum atau apapun. Karena apa? Karena dia hanya berbicara tentang kebiasaan di sana pada saat itu. Dia sama sekali tidak memaksudkan hal itu berkenaan dengan orang-orang yang ada dalam pesta itu. Kita tidak mengada-ada, saudara. Ya, dengan poin yang kedua ini benar. Mari kita lihat ya. Kembali pada cerita yang sudah kita baca berulang-ulang. Kita baca ayat 90. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelan-pelan yang mencedok itu, itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Sekarang ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang ini bukan mempelai laki-laki itu sebetulnya. Ini tradisi saat itu. Semua orang yang pesta, menghidangkan anggur itu menghidangkan anggur yang baik dulu. Dan sesudah orang mabuk, atau dalam salah hampir mabuk atau sudah mabuk, pada saat itu mereka tidak bisa merasakan yang enak yang mana, yang tidak enak yang mana. Maka baru saat itu dikasih anggur yang kurang baik. Ini dia bicara tradisi zaman itu. Ini dia tidak bicara tentang keadaan orang-orang dalam pesta itu betul-betul sudah mabuk. Di saat itu, kasih bagus dulu. Kalau sudah mabuk atau hampir mabuk, mereka tidak punya daya kecap. Kasih yang kurang bagus, buat apa dikasih anggur yang bagus? Nah, tradisi itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin, oleh orang yang pesta ini. Sebetulnya bukan orang yang pesta ini melakukan hal ini, dia tidak tahu kok. Itu melakukan mujizat, memberikan anggur yang baik. Justru terjadi diberikan belakangan. Tapi sama sekali tidak berarti pada satu orang-orang sudah mabuk. Mereka nggak bisa anggur. Bisa sekali semua sama sekali belum mabuk. Nanti punya daya kecap. Kenapa anggur yang bagus tapi ditaruh belakang? Ini lebih bagus dari yang tadi. Mestinya ini diberikan tadi.
Jadi kata-kata dia yang bagian awal, ini membicarakan tradisi saat itu. Ini bukan berbicara tentang keadaan orang-orang di dalam pesta itu. Saya sudah mengerti hal itu. Jelas ya, kita sudah tidak perlu melemahkan arti kata itu. Yang bilang kalau orang-orang dalam pesta itu mabuk siapa? Dia bicara tentang kebiasaan. Tradisi pada saat itu. Tidak memaksudkan keadaan orang-orang dalam pesta itu. Ini komentar J.C. Ryle. Pemimpin pesta membuat suatu pernyataan umum tentang cara dalam mana pesta-pesta biasanya diatur atau dilaksanakan. Ya, jadi ini kata-kata yang dalam ayat 10a. Kebiasaan yang biasa adalah menyajikan anggur yang terbaik dahulu dan anggur yang kurang baik paling akhir. Tetapi anggur yang di depannya ini yang diubah oleh Yesus dengan cara mukjizat air jadi anggur. Anggur yang di depannya dicedok dari tempayan-tempayan adalah begitu baik secara khusus sehingga kebiasaan dari zaman itu kelihatannya dibalik. Pembelanya bukan membalik, dia nggak tahu hal itu kok. Tapi anggur yang dibuat Yesus jauh lebih bagus dari anggur yang diminum tadi. Jadi poinnya dalam bagian ini. Dia bukan bicara tentang orang-orang saat itu dalam pesta itu. Dia bicara tentang tradisi. Biasanya anggur baik dulu sudah mabuk kasih anggur yang kurang baik. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Desira lagi. Sesudah orang puas minum, ini terjemahan kita ya, dia menggunakan terjemahan King James, have well drunk, lagi-lagi saya tidak tahu terjemahannya apa. Pernyataan-pernyataan atau komentar-komentar bodoh telah kadang-kadang dibuat tentang ungkapan ini. Seakan-akan Tuhan kita mendukung atau menoleransi minum berlebihan pada kejadian ini. Salah satu alasan yang warna hijau ya, biasanya saya berikan karena salah. Bisa diperhatikan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan telah puas minum tidak harus menunjuk pada kemabukan. Ini bagi saya omong kosong. Itu artinya mabuk titik. Itu bisa secara benar ditafsirkan seperti Klösner dan Hars, saya tidak tahu bacanya nama ini gimana, katakan telah minum secara cukup. Tapi telah minum banyak. Saya tidak setuju, saudara. Ini laki-laki orang yang melemahkan terjemahan kata itu. Dan itu tidak dibutuhkan pelemahan itu. Orang-orang yang telah minum cukup tidak peduli berkenaan dengan kualitas dari anggur yang disajikan kepada mereka. Nah, sekarang yang saya tekankan, alasan yang lain ini. Alasan yang pertama ini, saya tidak setuju. Tapi alasan yang belakang ini yang saya setuju. Satu alasan yang lain. Kita harus mengingat bahwa pemimpin pesta itu hanya membuat suatu pernyataan umum tentang kebiasaan umum dari orang-orang dalam menyuplai anggur kepada tamu-tamu mereka. Di sana tidak ada apapun yang menunjukkan bahwa ia sedang menunjuk secara tak langsung kepada tamu-tamu yang betul-betul ada di hadapannya. Dalam pesta yang saat itu dia hadiri, dia tidak bicara tentang tamu-tamu itu bahwa mereka mabuk. Yesus tetap beri. Tidak. Dia bicara tentang kebiasaan umum. Kasih anggur yang bagus dulu, sudah mabuk, baru anggur yang kurang bagus. Sama sekali dia tidak bicara tentang keadaan saat itu. Jadi saya tidak setuju alasan pertama. Juga melunakkan arti dan tidak fair. Saya hanya menekankan alasan yang kedua. Dan ini yang memang penting dan benar. Jadi saya ulang memang berkali-kali supaya ini merasuk. Karena ini pasti sangat memungkinkan diserang orang seperti tadi dalam web tadi sudah saya tunjukkan itu. Jelas orang itu tidak puas dan menuduh Alkitab menerjemahkan secara tidak jujur, tidak benar, disalah terjemahkan
Ya, tujuannya jelas membela Yesus. Jangan sampai Yesus dikatakan memberikan anggur pada orang yang sudah mabuk. Tapi saudara, tidak perlu sama sekali. Kata-kata setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum pada yang baik. Ini terjemahkan mabuk, tidak masalah, saudara. Karena kata-kata itu bukan menunjukkan keadaan orang-orang dalam pesta itu. Kata-kata itu hanya menunjukkan pada kebiasaan penyajian anggur di sana pada zaman itu. Oke, saudara, setelah semua ini saya jelaskan, mestinya sudah cukup jelas ya. Semua ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa dalam pesta yang Yesus hadiri itu orang-orangnya sudah mabuk. Dan sekalipun demikian, Yesus tetap melakukan mujizat dengan mengubah air menjadi anggur, malah dalam jumlah yang sangat banyak laginya. Sudah mabuk, ditambah anggur, anggurnya banyak sekali. Tidak, bukan itu sama sekali. Teksnya tidak menceritakan apapun bahwa orang-orang itu mabuk. Teksnya cuma bilang, orang-orang itu kehabisan anggur. Yang melakukan pesta, lalu Yesus akhirnya melakukan mujizat, mengubah jadi anggur. Pemimpin pesta hanya bicara berdasarkan kebiasaan saat itu. Bukan membicarakan orang-orang saat pesta itu memang betul-betul sudah mabuk, lalu Yesus tambah dengan anggur. Sama sekali tidak. Jadi ngerti sekarang ya, kita bisa menerjemahkan secara jujur. Saya tidak tahu motivasi RC menerjemahkan demikian itu apa, tapi saya memilih terjemahan dari yang lebih benar, New RSV lebih bagus, atau NIV telah minum terlalu banyak. Itu saya kira pasti tidak akan berbeda dengan mabuk. Jadi kita bisa menerjemahkan dengan benar, menafsirkan dengan benar. Yesusnya tetap tidak salah, Alkitabnya tetap juga tidak salah. Alkitab itu firman Tuhan. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, yang ajarannya sempurna, tindakannya sempurna. Ingat, tidak perlu dibela dengan tidak jujur. Tidak perlu dibela. Dengan menerjemahkannya dilunakkan. Itu sudah tidak jujur. Jadi beri tidak atau apa dalam Alkitab fisik, saudara. Puas minum di sini. Artikan ini sebagai mabuk. Tidak masalah. Itu cuma tradisi. Dia bicara berkenaan tradisi, bukan orang-orang di pesta itu. Persoalannya belum selesai, saudara. Kalau nomor 3. Kalaupun sudah mengerti penjelasan nomor 2, berarti orang-orang dalam pesta itu tidak mabuk atau belum mabuk. Mengapa Yesus mengubah menjadi anggur? Dalam jumlah sebanyak itu, dalam Barclay berkala 180 gallon, luar biasa banyak. Bukankah itu juga bisa membuat mereka pada akhirnya menjadi mabuk? Kalau dikatakan bisa atau tidak bisa, ya tentu bisa. Tapi Yesus salah memberikan sebanyak itu. Pertanyaan ini, mengapa Yesus mengubah jadi anggur dalam jumlah sebanyak itu? Bukankah itu juga bisa membuat mereka pada akhirnya menjadi mabuk? Nomor 2 tadi belum mabuk. Tapi nomor 3, diberi banyaknya segitu, jadi mabuk. Bukan salah Yesus memberi sebanyak itu lalu mereka mabuk. Kalau mereka mabuk, bukan salah Yesus. Perhatikan jawaban Calvin ya, terhadap pertanyaan ini. Ini kata-kata dia. Tetapi adalah mengherankan bahwa suatu jumlah yang besar dari anggur, dan dari anggur yang terbaik, walau baik mestinya enak, orang makan kepingin minum ya, disuplai oleh Kristus, yang adalah seorang guru tentang kewarasan. Wah, kewarasan itu maksudnya sadar dikontraskan dengan mabuk ya. Bukan waras dikontraskan dengan gila. Dia seorang guru tentang kewarasan. Dia jelas tidak senang tentang kemabukan. Itu maksudnya. Ini kan jawaban Calvin. Saya menjawab, pada waktu Allah setiap hari memberi kita suatu suplai yang besar dari anggur, adalah kesalahan kita sendiri jika kebaikannya merupakan suatu dorongan pada kemewahan.
Dia berikan kita harta banyak sehingga kita bisa beli anggur banyak. Yang nyuruh kita minum semua atau dalam jumlah berlebihan itu siapa? Berikan berkat, kita salah gunakan. Kita minum terlalu banyak. Yang salah berkat yang besar dari Allah atau pemberinya ini salah. Atau kita yang menyalahgunakan berkat Allah. Yang mana? Saya lanjutkan. Tetapi di sisi lain, itu tidak diragukan merupakan ujian dari kewarasan kita. Jika kita berhati-hati dan bersikap moderat di tengah-tengah kelimpahan. Seperti Paulus membanggakan bahwa ia telah belajar untuk tahu, baik pada waktu kenyang, kelimpahan, maupun pada waktu lapar. Filipi 4 ayat 12. Saudara, dua kali kata kewarasan ini, saya sudah jelaskan, bukan dikontraskan dengan gila ya, tapi dikontraskan dengan mabuk. Sekarang kita lihat ayat referensinya. Filipi 4, 11, 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Ini yang hijau ini terjemahnya ngawur sudah. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi warna hijau ini tidak tahu bagaimana khususnya bagian awalnya barang bisa ada rahasia macam-macam ini tidak karu-karuan ya. Saya bandingkan dengan terjemahan NIV saja. Saya langsung bacakan bahasa Indonesia-nya. Aku telah belajar rahasia. Dari menjadi puas dalam sikon apapun dan dalam setiap sikon. Apakah kenyang atau lapar. Apakah hidup dalam kelimpahan atau dalam kekurangan. Saudara, saya nggak tahu saudara masing-masing tingkat ekonominya bagaimana. Untuk saudara yang kaya, saudara harus belajar ya. Untuk biarpun kaya, tidak lalu hidup mewah tidak karu-karuan. Ada pendeta yang ngecam teologi kemakmuran. Lucunya dia punya 2 mobil Alphard. Alphard harganya bervariasi ya. Yang mewah sekali bisa 1,8 miliar ya. Yang biasa sekitar 1 miliar tahu saya. Dan dia punya 2. Apakah perlu seorang pendeta biarpun dia kaya lalu naik mobil mewah seperti Alphard? Saya bisa beli mobil yang lebih bagus dari mobil saya sekarang kalau saya mau. Saya tidak merasa perlu. Saya naik Bentley tahun 2004. Tidak masalah mobilnya, tidak mogokan, AC-nya dingin. Hanya 2 hal itu yang saya tuntut. Perkara bodinya penyok-penyok saya tidak ambil pusing. Kalau ada orang berikan saya mobil mewah, apakah itu Mercy yang terbaru atau Lamborghini atau tidak tahu lah apa saja, Rolls Royce. Dan saya betul-betul harus pakai. Saya tolak, saudara. Kalau dia beri dan saya bebas mau apakan, mau. Tapi kalau dikasih dengan syarat harus pakai, saya tidak mau. Karena nanti khotbah ini ditujukan kepada saya sendiri celaka. Orang tahu dari mana saya dikasih. Orang tidak akan percaya itu, menganggap saya hidup mewah, naik mobil mewah. Kalau dia kasih dan bebas gunakan, tak jual sama saya. Belikan mobil yang lebih murah. Buat apa? Istilahnya bisa digunakan untuk hal yang lebih memuliakan Tuhan. Hal yang lebih baik. Gila naik Rolls Royce. Di negara di mana orang ngerempet seenaknya sendiri.
tambah naik darah saya tidak karu-karuan. Punya naik mobil sport yang bisa jalan 250. Mau jalan di mana? Orang-orang yang naik mobil sport, BMW dan sebagainya, saya pikir mau buat apa? Saudara yang punya kelimpahan harus belajar untuk menggunakan kelimpahan itu dengan baik. Apabila saudara ada dalam kelimpahan, saudara diuji oleh Tuhan. Kita menggunakan itu dengan baik atau kalau biak-biakan mewah-mewahan baik dalam makan atau apapun tidak karu-karuan. Karena Yesus berikan anggur dalam jumlah banyak. Apa salah dia kalau mereka lalu biak-biakan lalu minum sampai mereka mabuk? Yang nyuruh habiskan itu siapa? Yang banyak. Dia tidak nyuruh habiskan. Mungkin ujian bagi mereka. Bukan salah dia. Allah tidak salah memberikan berkat banyak. Dalam bentuk anggur, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa saja. Kita diuji mau menyalahgunakan atau mau menggunakan dengan benar untuk kemuliaan Tuhan. Bisa atau beli mobil mewah, atau makan mewah yang tidak karu-karuan, atau beli rumah di mana-mana. Di Singapura ada rumah, di Australia ada rumah, dan sebagainya. Pakaian dan tas teknologi yang harganya ratusan juta atau miliar. Walaupun kaya dulu, setiap jari dikasih cincin gede berlian dan macam-macam batu yang harganya miliaran. Kalau dikasih itu, disuruh pakai, saya tidak bakal mau. Saya tidak senang pakai cincin kok. Teknologi, berlian, suruh pakai, kasih saya tidak mau. Nganggur dibaca orang saya tambahan. Nah sekarang saya ganti sudut. Mungkin dari saudara ada yang kita dalam ekonomi yang buruk khususnya dalam masa pandemi ini. Ingat kata-kata Paulus saudara. Aku telah belajar rahasia dari menjadi puas dalam sikon apapun dan dalam setiap sikon. Kenyang atau lapar. Baik dalam kelimpahan atau kekurangan. Kita mesti belajar dua-dua saudara. Ya kalau memang tidak pernah dikasih kelimpahan ya sudah. Belajar yang satu itu saja. Bagaimana puas dalam kemiskinan. Tapi kalau kita pernah mengalami kaya, pernah mengalami miskin. Kita diajar dibuat sekolah. Belajar hidup dengan benar dalam kelimpahan. Dan juga hidup dalam benar. Maka puas. Maka puas dalam kekurangan. Ini sangat tidak gampang. Karena itu harus belajar. Belajar itu langsung bisa. Itu bukan belajar. Jatuh bangun pasti ada. Tapi belajar terus. Kelimpahan belajar. Menggunakan tidak ngawur. Ya, saudara. Dalam kekurangan kelimpahan. Kita sekolah di dua sekolah. Harus bisa hidup secara benar. Dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Saudara silakan introspeksi. Masa lalu pernah kelimpahan, pernah kekurangan. Masa sekarang ini kelimpahan atau kekurangan. Dan saudara hidup benar atau tidak? Sekalipun Yesus memberikan anggur dalam jumlah yang banyak, yang menunjukkan kemurahan hatinya pada waktu memberi, itu tetap tidak berarti dia mendukung kemabuan. Orang-orang itu harus menggunakan pemberiannya dengan baik. Pemberian yang berlimpah-limpah itu harus digunakan dengan baik. Dan bukannya menyalahgunakannya. Dan hal yang sama
kalau Tuhan memberikan kita hal-hal yang lain. Misalnya uang, tanah, mobil, dan sebagainya dalam jumlah yang sangat banyak. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Gereja yang diberi Tuhan uang cuma sedikit, lalu tetap puas dan menggunakan yang sedikit itu dengan semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Saya rasa gereja saya ini termasuk yang seperti itu ya. Kami bahkan tidak punya gedung gereja sendiri. Gedung gereja yang kami pakai itu punya salah satu jemaat dipinjamkan. Tidak bayar memang. Kami hanya bayar rekening PLN-nya dan AR, GPP. Tapi kami tidak bayar sewa. Tapi kami tidak punya, jangankan gedung, tanah saja tidak punya kok. Tapi saya puas karena pokoknya kebaktiannya bisa jalan. Dan bagi saya tidak masalah kalau nanti kebaktian onsite lagi lalu tetap dalam ruko, rukonya cuma satu. Tidak masalah. Saya kira saya sudah belajar puas kalau dalam hal itu. Sekalipun dalam kekurangan. Gereja tidak punya gedung dan sebagainya. Tapi gereja-gereja lain, ini suatu kritik sebetulnya dari saya, yang diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Banyak jemaat yang kaya, memberikan persembahan jumlah sangat banyak. Lalu membuat gereja seperti istana. Harganya sampai ratusan miliar, triliun. Oh, jadi apa, saudara? Justru membuat jengkel orang-orang dari agama lain dan memungkinkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Kalau kami gereja besar, bangun yang besar tak sukanya. Tapi tidak usah mewah kan? Kenapa harus mewah? Memangnya mau memuliakan Tuhan atau memuliakan diri sendiri? Memangnya mau disanjung orang, wih gerejanya megah, mewah. Atau juga ada kemungkinan gereja mewah itu tujuannya menarik orang kaya. Orang kaya pergi gereja saya, dia naik mobil Rolls Royce, rukonya, gerejanya satu ruko, tidak datang lagi dia, atau tidak jadi masuk. Tapi masuk gereja mewah, wah cocok dengan kekayaanku. Oh jadi seperti itu. Saya dapat orang kaya yang Kristen KTP itu lebih merusak gereja daripada membangun gereja. Ya saudara, diberi kemewahan dalam urusan pembangunan gereja, saya kira juga tetap harus melakukan secara moderat. Boleh membangun besar kalau jemaatnya banyak, tapi tidak perlu mewah dan sebagainya. Dengan 1 Korintus 10 ayat 31. Aku melihat jika kau makan atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemudian kan minum. Ini kejadian biasa-biasa. Setiap hari kita lakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau bangun gereja mewah untuk kemuliaan dia sendiri, atau makan minum amburadul, atau membangun rumah untuk dia sendiri, beli pesawat jet dan sebagainya untuk kemuliaan sendiri, maka saudara melawan ayat ini. Pikirkan saudara, apa yang saya lakukan dalam kaya atau miskin? Apakah saudara memang melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah? Introspeksi dan luruskan kehidupan saudara. Saya bersyukur satu hal saudara. Dalam masa pandemi ini ada jemaat-jemaat yang saya tahu pekerjaan mereka hancur lebur karena COVID-19. Dan kami lalu memberi kepada beberapa jemaat sumbangan diakonia dari gereja. Beri rutin tiap bulan karena mereka memang hancur lebur. Dan lalu ada jemaat-jemaat
saya gunakan untuk jamak. Yang setelah beberapa bulan menerima atau 1-2 bulan menerima lalu berkata, sudah Pak Budi, aku tidak perlu. Aku cukup. Kerjaanku sudah jalan lagi, saya kan tidak tahu. Dan aku sudah cukup. Dia minta dihentikan bantuan diakonianya. Terus terang saya senang punya jemaat seperti itu. Menunjukkan mereka tidak mata duitan. Sebetulnya kalau kita ke gereja itu, apakah kita mau mendapatkan sesuatu dari gereja, hal yang sekuler, keuangan dan sebagainya, keuntungan sekuler, atau kita maunya memberi kepada gereja, itu merupakan apa yang sudah dijawabkan dalam pertanyaan itu, merupakan ukuran tingkat kerohanian saudara. Sekarang kita masuk ONC. Sekalipun kita boleh minum anggur atau minuman keras, tapi kita tetap harus berhati-hati supaya tidak menjadi batu sandungan dalam hal itu. Kalau minum minuman keras, tidak mabuk, tetap bisa salah. Bisa tidak salah juga. Nah makanya di sini itu saya bahas. Tapi bisa salah, saudara. Ya, mari kita lihat kata-kata Bapak Menteri. Poin ke-7, di sana tidak ada apapun yang tidak konsisten dengan karakter Kristus dalam tindakannya menambah suplai dari anggur. Mereka yang mempertahankan atau menegaskan bahwa anggur yang diciptakan oleh mujizat adalah anggur yang tidak difermentasi dan karena itu tidak memabukkan. Ini tafsiran ini saya kira juga maunya membela Kristus ya. Tidak perlu, harus tahu satu, bahwa di sana tidak ada anggur yang tidak difermentasi. Semua wine, ya. Dua, bahwa tidak konsisten dengan karakter Kristus untuk menciptakan anggur wine ya, daripada untuk menciptakan buah anggur grape. Dari buah anggur diciptakan dengan suatu pengetahuan penuh tentang sifat-sifat dasarnya. Ini saya beri warna hijau, nanti saya berikan komentar ya. Halaman nomor 3. Di sana tidak ada apapun dalam kitab suci yang membenarkan pernyataan bahwa adalah suatu dosa untuk minum anggur. Argumentasi dari kebenaran yang ditegaskan oleh Rasul Paulus 8:13 seharusnya mempunyai suatu tekanan yang menentukan dengan orang-orang Kristen untuk membenarkan suatu kepandangan total dari saya berikan warna hijau lagi. Kalau saya baca dulu ayat yang menjadi referensi ya, atau pada 8:13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Paulus itu kalau makanan jadi batu sandungan, betulnya makanan apa? Maka dia tidak mau makan. Dan di sini yang dibicarakan daging. Tidak mau makan. Supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Dan ini sudah berlaku untuk anggur. Kalau minum anggur itu menjadi batu sandungan, tidak peduli kita tidak mabuk. Tapi menjadi batu sandungan, jangan minum anggur. Tapi jangan catatan ya. Tadi kan 2 poin itu sama-sama saya beri warna hijau ya. Pertama besar poin nomor 2. Lalu dipikir dengan lebih seksama. Kalau semua yang Yesus ciptakan ini ya, dia ciptakan anggur, wine, daripada menciptakan grape-nya, itu sama-sama kalau menciptakan wine salah, menciptakan grape-nya juga salah. Buah anggur kan diciptakan dengan satu pengetahuan penuh bisa dijadikan wine. Saya kok enggak terlalu setuju dengan seperti itu ya. Kalau semua yang Kristus ciptakan boleh kita minum atau makan. Grape kan boleh bebas. Belum tentu bebas juga. Grape itu manis sekali kalau makan banyak sekali bisa tiap hari makan itu banyak sekali. Bisa kencing manis. Dan kalau semua yang Yesus ciptakan boleh kita minum atau makan, loh ganja itu juga tanaman, saudara. Maka kita boleh gunakan begitu. Ini tidak bisa
dibicarakan dengan cara seperti itu sembarangan ya. Poin yang ketiga, yang saya beri warna hijau, perlu diingat sebetulnya konteks dari ayat itu adalah daging yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi satu konteks 8 itu ya. Jadi bukan seadanya daging. Dan karena itu saya berpendapat bahwa Paulus bukannya tidak makan seadanya daging, tapi hanya daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi poinnya memang benar, bahwa sekalipun makan daging seperti itu boleh, tapi kalau itu menyandungi orang-orang lain, maka sebaiknya kita tidak makan. Dan ini sama halnya dengan minum anggur. Minum anggur itu boleh, asal tidak mabuk. Tapi kalau minum anggur secara moderat itu pun menyandungi orang lain, maka jangan minum. Saya tidak tahu orang Islam melarang minum anggur atau tidak. Misalnya mereka melarang dan najis setelah minum anggur. Kita sedang bersama dengan mereka, kita minum anggur. Dia anggap kita najis, kita mau nginjil dia bagaimana? Ini kita nyandungi. Oh yang ketiga, saya tidak setuju dengan tindakan yang mengharuskan orang Kristen pantang total terhadap anggur atau minuman keras. Karena ini mengharuskan apa yang tidak harus. Memutlakan apa yang tidak mutlak. Bagaimana kita perjamuan kudus? Kalau tak boleh sama sekali minum wine, padahal perjamuan kudus memang menggunakan wine. Tapi saya berpendapat bahwa kita sebaiknya tidak minum di depan umum. Kecuali kalau dalam perjamuan kudus tetap di depan umum. Tapi dalam perjamuan kudus orang tidak ada yang anggap kita minum untuk mabuk-mabukan, bukan. Mereka tahu itu dikasihnya sedikit sekali, cangkirnya sangat kecil, sedikit isinya, tidak mabuk. Maka itu tidak akan masalah, tidak ada orang ya, kecuali memang mereka mau mengada-ada, itu urusan mereka. Tapi kalau di depan umum itu maksudnya di restoran terbuka kelihatan orang, kita bisa menjadi batu sandungan. Maka sebaliknya itu tidak dilakukan. Tidak peduli setelah tidak minum sampai mabuk. Tidak peduli setelah minum secara moderat. Karena itu bergaul dengan pemabuk atau orang yang suka minum juga dilarang oleh Alkitab. Tadi ayat yang sudah kita baca. Saya baca ulang. Amsal 23:20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Kalau sudah kumpul dengan pemabuk, pasti ada saat-saat makan bareng. Kan makan bareng di restoran, kalau di rumah lain cerita, nggak ada yang lihat. Tapi kalau di restoran, kalian bayangkan saja. Kalau makan minum di restoran dengan banyak orang, katakanlah 5, 8, 10 orang, lalu di meja kita ada sangat banyak botol bir, belasan botol gitu ya, atau 20 botol. Bahkan kalau saudara tuh minum secara moderat atau bahkan tidak minum gelas, apa kata orang tentang diri kita sebagai orang-orang Kristen? Tentang dulu waktu saya masih muda saya pernah melakukan itu karena saya tidak mikir. Tapi sekarang saya memutuskan saya tidak mau lakukan itu. Jadi kalau diajak minum, diajak makan, minum, tidak apa-apa. Tapi minumlah yang wajar. Kalau dia cuma minum Coca-Cola, Sprite, atau apa saja lah. Tapi kalau sudah bir, saya tinggal pulang. Memang saya pernah pergi ke Kuala Lumpur tuh ya. Ada restoran yang sangat hebat, restoran Spanyol itu ya. Restoran Spanyol, tapi masakan dia yang paling saya senang itu babi panggang. Bipang. Saya kira lain sama bipangnya Jokowi. Pokoknya ini bipang dan babinya tuh babi kecil saudara. Jadi empuk sekali dan mereka panggang tak bagaimana. Kalau motong itu tidak perlu pakai pisau.
pakai piring, trak, 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 putus semua. Tapi salah satu tradisi restoran itu, maklum restoran Spanyol. Pertama datang itu kita disuguhi minuman. Lupa nama minuman itu apa. Rusia kira-kira. Nggak tahu whisky atau apa. Saya nggak ngerti lah. Pokoknya sedikit sebetulnya. Tapi itu jelas lebih keras dari wine. Tapi tidak masalah cuma sedikit itu orang juga melihat nggak ada botol-botol atau apapun cuma sedikit itu tidak memabukkan. Tapi kalau banyak botol bir, banyak botol whisky, kalau tidak minum pun orang akan kira saudara minum. Sama seperti kalau nganggur-nganggur kalau jalan-jalan di pelacuran. Enggak, enggak kurangan tempat jalan-jalan. Kok jalan-jalan di sana adalah gila atau gimana? Kok enggak melacur pun orang akan anggap jalan melacur. Kalau mau nginjil, boleh. Dalam tim, sedikitnya satu kelompok 3 orang. Pakai seragam. Tim penginjilan GKRI Golgota gitu. Ya. Nah, apa? Karena orang akan melihat tuh selalu bertiga dan ada saksinya kan. Tidak pernah ada satu orang boleh sendirian. Tahu-tahu dia diinjili, bukan nginjil. Ini sudah hal-hal model seperti ini sudah ya. Tidak minum pun tapi kumpul makan dengan banyak orang lalu penuh dengan minuman keras dilihat banyak-banyaknya orang. Apalagi kalau saya pendeta seperti itu. Terus saya lakukan, saya tidak ngerti. Karena saya ngerti, saya tidak akan lakukan. Kalau dia pesan bir, kamu pesan bir, aku pulang. Atau kita pisah meja, aku makan di sana. Beranilah sikap tegas. Daripada kita memalukan Tuhan, kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, di NTT sekarang. Ini ada yang dari NTT mendengar, moga-moga ada. Banyak orang mengaku diri sebagai Kristen, tapi mabuk di jalanan. Dan saya pernah mendengar, kalau pendeta khotbah di NTT, di Kupang, dan sebagainya, jangan menegur orang Kristen mabuk. Itu tabu. Setan, jangan kata-kata saya, setan. Yang mabuk itu yang memalukan Tuhan, bertobatlah. Dan pendeta-pendeta, kalau ada yang takut menegur dosa ini, mereka bukan hamba Tuhan. Penutup yang takut sama pemabuk. Pendeta seperti juga mesti bertobat dan takut, tidak peduli ngamuk. Dan kalau tukang mabuk, yang malas karena teguran seperti itu, sebaiknya membaca ayat ini. Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tapi siapa membenci teguran adalah dungu. Kamu pemabuk yang marah karena teguranku atau teguran pendeta siapapun, kamu dungu, tahu. Kalau marah sama saya, marah. Silakan. Mabuk di jalanan mengaku Kristen. Mending kamu murtad. Orang biadab. Brengsek sekali. Jadi saudara, minum boleh. Moderat. Tapi tetap ada sikon. Membuat pada waktu kita minum moderat pun itu menjadi satu kandungan. Dan dalam kasus seperti itu, jangan minum sama sekali. Tuhan berkata saudara. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Engkau tetap pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kita belajar banyak hal tentang minuman keras, tentang mabuk, dan juga tentang terjemahan dari Alkitab yang mungkin dilunakkan untuk membela Yesus secara tidak fair, dan kami tidak mau itu. Kami yakin Yesus tidak mungkin salah dan Alkitab tidak mungkin salah. Dan tidak perlu membela Yesus ataupun Alkitab. Dengan cara yang tidak fair, melunakkan terjemahan dan sebagainya. Kami bisa belajar semua itu. Kami bisa belajar menafsirkan ayat 10 tadi secara benar. Bila kami bisa menjawab. Kalau ada orang yang menyerang kami dan mengatakan Yesus mendukung kemabukan dan sebagainya. Tuhan, biarpun kami bolos minum minuman keras, tolong supaya kami tetap terkendali. Dan bahkan dalam kasus-kasus di mana minuman keras itu menjadi batu sandungan. Biarlah kami betul-betul bisa tantang secara total. Kami ingin hidup kami dalam makan, minum, dalam melakukan apapun, memuliakan Tuhan. Bukannya menjadi batu sandungan, memalukan Tuhan dan sebagainya, tapi sebaliknya memuliakan Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan, pimpin dan dorong kami, dan berikan hikmat. Bagaimana memuliakan Engkau, melalui tindakan-tindakan yang sederhana, makan, minum, atau tindakan lain, apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.